Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali pada hari ini kita belajar mata pelajaran akidah dan akhlak untuk kelas 5 di Misal Jihad Kota Palangkaraya bersama Ibu Anissa Yunamukti. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama yuk mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita masih di pelajaran 2 tentang Asmaul Husna. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Yaitu yang Maha Mandiri. Dan juga kita akan belajar tentang cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Silahkan dibuka bukunya atau silahkan simak video ini. Pada layar kalian bisa melihat yaitu Asmaul Husna atau salah satu nama baik Allah, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya apa? Ada yang tahu? Ya, yang Maha Mandiri. Silahkan simak buku kalian. Kita akan membahas tentang Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Allah sebagai Al-Qayyum memiliki arti yang Maha Mandiri. Allah tidak membutuhkan kepada suatu apapun untuk kelangsungan wujudnya. Justru Dia yang memberikan wujud kepada semua makhluknya. Allah senantiasa mengurus semua makhluk ciptaannya. Seperti dalam firman Allah sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Asy-Syaikh Al-Haras menjelaskan bahwa Al-Qayyum memiliki dua makna. Pertama, Allah yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan seluruh makhluk. Ketidakbutuhan Allah terhadap makhluk bersifat zati atau terkait langsung dengan zat Allah Ta'ala. Maka Allah tidak akan mampu ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh. Yang kedua, Allah yang selalu mengatur makhluknya. Seluruh yang ada di alam ini membutuhkannya. Semua makhluk ciptaan Allah membutuhkan bantuannya. Tidak ada suatu apapun di alam ini yang terjadi kecuali dengan kehendaknya. Allah mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Dia yang mengurus makhluk tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Allah mengatur segala yang ada di alam ini. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah, bukan Allah yang membutuhkan bantuan. Akan tetapi, hal tersebut menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan semua makhluk. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita diharuskan untuk hidup bersosial dengan baik kepada sesama makhluk yang lainnya. Karena manusia diciptakan dengan fitrah tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Makhluk ciptaan Allah diciptakan untuk saling berdampingan. Mereka tidak bisa hidup masing-masing tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Seorang bayi yang akan lahir membutuhkan bantuan seorang dokter agar bisa dilahirkan dengan selamat. Mulai dari bayi hingga dewasa, kita selalu diasuh dan dirawat oleh orang tua. Tidak hanya antar manusia saja, manusia dan hewan atau tumbuhan juga saling membutuhkan. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan agar dapat bertahan hidup. Sebaliknya, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan manusia agar mereka bisa bertahan hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Allah sangat besar. Ia sanggup berdiri sendiri dan mandiri tanpa bantuan satu makhluk ciptaannya. Allah mampu mengatur sendiri semua tataan alam ini sehingga tidak ada yang rusak atau tidak terurus. Semua makhluk sudah sepantasnya tunduk atas perintah Allah yang maha segalanya tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan juga Al-Qayyum. Sebagai seorang muslim, kita harus mengimani Asma Allah Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum dengan baik dan benar. Mengimani nama Allah menjadikan hidup kita semakin tenang dan tentram, serta menambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani asma Allah Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum juga dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Nah, yang pertama kita meneladani Al-Qawiyyu. Ya, ini materi sebelumnya sudah Ibu jelaskan dan sekarang kita bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu.
Meneladani nama atau sifat Allah Al-Qawiyyu berarti kita menyadari bahwa kekuatan terbesar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus berusaha menjadi muslim yang kuat baik dari segi fisik mental maupun spiritual dan juga pengetahuan. Nah, beberapa contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani asma Allah Al-Qawiyyu adalah sebagai berikut. Yang pertama atau bagian A, menjadi orang yang kuat baik lahir maupun batin. B, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. C, tidak menggunakan kekuatan untuk menganiaya yang lemah. D, menggunakan segala kekuatan yang dimiliki untuk menghancurkan kesesatan dan kemaksiatan di dunia. Selanjutnya meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Nah, meneladani nama dan sifat Allah Al-Qayyum berarti kita harus berusaha untuk bisa hidup mandiri, mempergunakan potensi dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan. Contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk meneladani asma Allah Al-Qayyum adalah A, memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, misalnya makan, minum, tidur, dan mempersiapkan bekal sekolah. Kemudian B, berusaha sekuat tenaga dalam beribadah dan bekerja, sehingga tidak terlalu sering bergantung dan berharap kepada orang lain. C, menyayangi dan merawat makhluk ciptaan Allah, hewan dan tumbuhan dengan baik. D, tidak menggantungkan segala sesuatu seperti harapan atau keinginan dalam memenuhi kebutuhan hidup selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita ke bagian ringkasan atau kholasah. Ya, kita simak baik-baik. 1. Al-Qawiyyu mengandung makna bahwa hanya Allah yang maha sempurna kekuatannya. Kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Yang kedua, beberapa bukti bahwa Allah adalah yang maha kuat, yaitu A. Allah telah menahan dan menopang langit dan bumi supaya tidak hancur. B. Allah menyediakan oksigen sebagai sumber hidup manusia yang tidak akan pernah habis. Dan juga C. Allah dapat dengan mudah melemahkan seseorang yang merasa sombong dengan kekuatan miliknya yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Allah. Kemudian yang ketiga, Allah sebagai Al-Qayyum memiliki arti yang maha mandiri. Allah tidak membutuhkan kepada suatu apapun untuk kelangsungan wujudnya. Justru Dia yang memberikan wujud kepada semua makhluknya. 4. Meneladani nama atau sifat Allah Al-Qawiyyu berarti kita menyadari bahwa kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus berusaha menjadi muslim yang kuat baik dari fisik, mental, spiritual, dan juga pengetahuan. Dan yang terakhir kelima, meneladani nama dan sifat Allah Al-Qayyum berarti kita harus berusaha untuk bisa hidup mandiri, mempergunakan potensi dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itulah tadi ringkasan materi kita, pembelajaran kita tentang Al-Qawiyyu dan juga Al-Qayyum. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi kita, yaitu di pelajaran 3 pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.